Yang pertama adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini biasanya menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama penyakit infeksi adalah bakteri dan organisme lainnya. Bakteri-bakteri tersebut menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Adapun penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pertama adalah TBC, biasanya ditularkan melalui udara. Kedua, tetanus, yaitu melalui luka yang kotor. Yang ketiga adalah mencret, melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu lewat batuk atau lewat udara. Selanjutnya ada gonorrea dan sifilis, yaitu melakukan hubungan kelamin. Terakhir yaitu sakit telinga dengan selesma atau biasanya masuk angin dan pilek. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus adalah selesma, influenza, campak, dan gondok. Biasanya ditularkan melalui udara, batuk, ataupun melalui lalat yang hinggap. Contohnya adalah rabies, yaitu melalui gigitan binatang. Selanjutnya ada penyakit kulit, yaitu melalui sentuhan. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh jamur, seperti kurap, kutu air, gatal pada lipatan paha. Biasanya ditularkan melalui sentuhan ataupun melalui pakaian yang dipakai secara bergantian. Kedua yaitu penyakit disebabkan oleh parasit internal, yaitu hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh manusia. Contohnya adalah disentri, yaitu ditularkan dari kotoran ke mulut. Selanjutnya ada malaria, yaitu melalui gigitan nyamuk. Adapun penyakit yang disebabkan oleh parasit eksternal, yaitu hewan berbahaya yang hidup di luar tubuh. Contohnya seperti kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk yang berupa kudis. Adapun penularannya yaitu melalui orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian yang digunakan secara bergantian. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pencegahan. Yang pertama adalah pastinya harus mencuci tangan setiap selesai melakukan sebuah aktivitas. Kedua, membersihkan lantai, terutama di ruang dapur dan kamar mandi, agar tetap steril dari kuman, dan dilakukan atau dibersihkan secara rutin. Selanjutnya yaitu melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, serta menggunakan anti nyamuk. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pengembangbiakan nyamuk, DBD, dan nyamuk lainnya yang dapat membahayakan kita semua. Serta memperhatikan lingkungan agar tidak ada lagi air yang tergenang. Karena air tergenang itu adalah sebagai sumber atau tempat perkembangbiakan nyamuk atau jentik. Selanjutnya adalah yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya yaitu makan dengan makanan yang aman dan halal, pastinya sehat. Lalu jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti flu, cacar air. Selanjutnya gunakan antibiotik dan vitamin secara rutin. Pastikan setiap bayi mendapatkan imunisasi sehingga kekebalan tubuhnya tidak cepat menurun. Selanjutnya adalah yang dapat kita lakukan yaitu hindari kontak secara langsung dengan berbagai hewan yang dapat menularkan penyakit. Contohnya seperti hewan tikus yang dapat menularkan penyakit dan penyakit leptospirosis, burung dan ayam yang dapat menyebabkan flu burung, dan kucing serta anjing yang dapat menularkan virus rabies.
Selanjutnya adalah apabila kita memelihara hewan, maka jagalah kebersihan hewan peliharaan kita dengan cara memandikan hewan tersebut dan menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Terakhir yaitu bisa makan dengan makanan yang kaya akan antioksidan dan multivitamin seperti A, C, dan vitamin E. Selanjutnya ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Contoh penyakit ini adalah seperti diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Pada dasarnya, penyakit degeneratif ini diakibatkan karena proses penuaan, akan tetapi pada akhir-akhir ini penyakit ini tidak hanya berada di kalangan orang tua saja, justru sebaliknya. Kaum muda pun lebih mendominasi, terutama di perkotaan. Hal ini disebabkan karena gaya hidup di era urbanisasi dan modernisasi. Bisa kita lihat karena banyaknya penyedia makanan cepat saji yang kita tidak tahu prosesnya seperti apa, dan banyaknya kesempatan olahraga yang tidak digunakan dengan baik, sehingga para kaum muda atau anak remaja tidak memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Hidup tidak sehat merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menata kehidupan kita agar tetap sehat dan bugar, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat adalah stres yang berlebihan, kurang bergerak, kurang tidur, makanan berlemak, merokok, menghirup udara polusi, terlalu sering kena sinar matahari, dan mengkonsumsi gula yang berlebih. Inilah beberapa kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari supaya penyakit itu tidak mudah menyerang tubuh kita.